Rifki dari Akuntansi Sektor Publik Angkatan 2020. Halo, aku Anjir Nazma dari Akuntansi Sektor Publik Angkatan 2020. Saya Fatur Alhadian dari Akuntansi Sektor Publik Universitas Pajajaran Angkatan 2020. Kali ini, kelompok 3 akan menjelaskan mengenai materi matrik resiko dan juga penyusunan peta resiko pada entitas Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Kelompok kami mengambil 5 contoh resiko untuk dijadikan sebagai analisis pada video kali ini yang bersumber dari laporan manajemen Direktorat Jenderal Cipta Karya. Untuk resiko yang pertama yaitu keterlambatan pemanfaatan dana pinjaman dan hibah luar negeri atau PHLN yang memiliki skor dampak yaitu 4, skor keterjadian 5, dan termasuk ke dalam high impact, high probability. Untuk penjelasannya, dana PHLN memiliki kontrak perjanjian dengan pihak investor tertentu dalam pembangunan sarana dan prasarana yang digarap oleh Ditjen Cipta Karya. Sehingga, jika dana PHLN terlambat dimanfaatkan atau disbursement, maka akan berdampak pada keterlambatan proyek yang sedang dikerjakan. Dari dana PHLN tersebut, resiko ini sering terjadi setiap tahun dan sangat berdampak sistematis terhadap Ditjen Cipta Karya. Contoh resiko yang kedua yaitu tingkat kompetisi SDM dalam mendukung DIT-KIP belum sesuai dengan kebutuhan. Skor dampaknya memiliki skor 2 dan juga skor keterjadiannya 2. Berdasarkan analisis probability, risiko ini masuk ke dalam low impact dan juga low probability. Untuk penjelasannya, risiko kompetensi SDM yang tidak sesuai dengan standar jarang terjadi karena seluruh SDM Ditjen Cipta Karya telah melalui proses seleksi berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Namun, masih tetap ada risiko SDM yang telah direkrut tidak mampu mencapai standar kompetensi yang diinginkan. Jika risiko tersebut terjadi, akan berdampak pada kesesuaian hasil pekerjaan unit atau bidang tertentu, namun tidak terlalu berdampak signifikan. Lalu contoh yang ketiga, itu ada anggaran tidak tersedia untuk program prioritas bidang pengembangan sistem penyediaan air dan juga pengembangan penyihatan lingkungan. Itu tuh memiliki skor dampak yaitu 4 dan juga skor keterjadiannya 2. Ya berarti high impact dan juga low probability. Nah penjelasannya, karena tidak tersedianya dana untuk program prioritas relatif jarang terjadi. Karena dengan adanya sistem pengajuan anggaran pada awal periode berbasis kinerja, maka sudah dapat dipastikan untuk program prioritas tersedia anggarannya. Namun, terdapat risiko anggaran yang telah disahkan tidak mencukupi pada saat pelaksanaan, sehingga dampaknya itu cukup signifikan karena dapat menghambat proses kinerja Ditjen PUPR secara sistematis. Lalu contoh yang keempat, tidak semua kegiatan yang direncanakan itu dapat diprogramkan. Itu tuh memiliki skor dampak yaitu 4 dan juga kemungkinan terjadinya itu 3. Berarti high impact dan juga high probability. Nah penjelasannya, perencanaan dan penganggaran yang tidak didukung oleh readiness kriteria yang berdampak output pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang direncanakan sehingga terdapat dana yang tidak dapat dimanfaatkan. Lalu contoh yang terakhir yaitu ada data yang tidak handal. Itu tuh memiliki dampak 2 dan juga keterjadiannya itu ada 3. Berarti low impact dan juga low probability. Karena resiko ini disebabkan oleh mekanisme kerja pengelolaan data tidak dilaksanakan, sistem informasi tidak dimanfaatkan dan juga data tidak diupdate secara berkala, sehingga memiliki dampak penyelenggaraan pengelolaan data yang tidak dapat mendukung perencanaan dan juga pengendalian programnya. Oke, selanjutnya adalah mengenai matriks dan peta resiko, di mana peta resiko yang kelompok kami gunakan ada 5 level, baik pada level dampak maupun pada level kemungkinan. Untuk level dampak, yang pertama adalah tidak signifikan, untuk yang kedua adalah minor, untuk yang ketiga adalah moderat, untuk yang keempat adalah signifikan, dan untuk yang kelima adalah sangat signifikan. Untuk level kemungkinannya, yang pertama yaitu hampir tidak terjadi, yang kedua jarang terjadi, yang ketiga kadang terjadi, yang keempat sering terjadi, dan untuk yang kelima hampir pasti terjadi. Nah, untuk resiko yang pertama yaitu mengenai keterlambatan pemanfaatan dana pinjaman dan hibah luar negeri atau PHLN, berada pada zona merah dengan level dampak 4 atau signifikan dan level kemungkinan 5 atau hampir pasti terjadi.
Kemudian untuk resiko yang kedua yaitu mengenai tingkat kompetensi SDM dalam mendukung DIT KIP belum sesuai dengan kebutuhan berada pada zona hijau dengan level dampak 2 atau minor dan level kemungkinan 2 atau jarang terjadi. Untuk resiko yang ketiga yaitu mengenai anggaran tidak tersedia untuk program prioritas bidang pengembangan sistem penyedia air dan pengembangan penyihatan lingkungan permukiman berada pada zona orange dan level dampak 4 atau signifikan dan level kemungkinan 2 atau jarang terjadi. Dan untuk resiko yang keempat yaitu mengenai tidak semua kegiatan yang direncanakan dapat diprogramkan berada pada zona orange dengan level dampak 4 atau signifikan dan level kemungkinan 3 atau kadang terjadi. Dan untuk resiko yang kelima yaitu mengenai data tidak handal berada pada zona hijau dengan level dampak 3 atau moderat dan level kemungkinan 2 atau jarang terjadi. Selanjutnya mengenai rincian level resiko. Berdasarkan resiko yang tadi, untuk resiko yang pertama berada pada level resiko yang sangat tinggi dengan skor resiko 20, artinya perlu mitigasi dan tanggapan yang agresif. Kemudian untuk resiko 3 dan 4 berada pada level resiko tinggi dengan nilai skor untuk resiko 3 yaitu 8 dan untuk resiko 4 yaitu 12. Artinya perlu analisis yang lebih mendalam tentang informasi dampak keterjadiannya sebagai langkah mitigasi. Untuk resiko 2 dan 5 berada pada level rendah dengan nilai skor untuk resiko 2 yaitu 4 dan untuk resiko 5 yaitu 6 yang artinya perlu pemantauan umum secara berkala.